开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-60, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan hampir gagal menciptakan jurus terkuatnya ketika kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan teratai pemusnahan 23 api surgawi saling bertabrakan. Di saat genting, jimat pemakan jiwa menekan seluruh energi hingga berhasil menyatu, meski diam-diam menyisipkan kekuatan gelap ke dalam jurus tersebut. Di sisi lain, Yin Xie menggunakan teknik terlarang, mengorbankan ribuan hantu untuk memulihkan kekuatannya. Chang Yu, Ji Hunbei, dan para ahli lainnya menyerang habis-habisan, tetapi pusaran darah raksasa itu tetap tak mampu ditembus. Melihat harapan terakhir ada pada Xiaoyan, Ji Hunbei dan Chang Yu mengorbankan seluruh doci mereka hingga kekuatan Xiaoyan melonjak mendekati Dou di bintang 7. Saat Yin Xie hendak membunuh Mu Yingying, roh api Little Yi akhirnya bangkit dan berhasil menyelamatkannya. Setelah Little Yi menyatu kembali dengan tubuhnya, Xiaoyan berhasil menyelesaikan teknik barunya. Kini, dengan pedang kuno di tangan dan biji teratai penghancur yang disembunyikan sebagai senjata rahasia, Xiaoyan bersiap melancarkan serangan penentu. Namun, tepat sebelum menyerang, Yin Xie mulai menyadari bahwa Xiaoyan sedang menyembunyikan kekuatan yang sangat mematikan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Pedang panjang perak Mu Feng memancarkan cahaya mengerikan saat ia melesat secepat kilat dari tanah menuju pusaran merah tua yang hampir berubah hitam sepenuhnya. Di sisi lain, Yin Xie mulai curiga merasakan aura familiar dari telapak tangan Xiaoyan. Meskipun menganggap remeh gabungan kekuatan manusia yang mendongkrak Xiaoyan ke level bintang 7, Yin Xie ogah menunda waktu lagi. Ia pun memutuskan membentuk bayangan iblis super jahat di dalam pusaran untuk menghancurkan harapan terakhir mereka. Melihat musuh bergerak, Xiaoyan cemas karena pengisian daya pedang kuno pemurnian miliknya butuh waktu lama. Jika pedang kuno gagal menjebol dinding pusaran, daya hancur teratai kepunahan senyap akan merosot tajam. Menyadari hal itu, Mu Yingying bertekad pasang badan dan meminta Xiaoyan fokus memusatkan energi selama 1 menit ke depan. Sementara harimau suci api surgawi bersiaga penuh mengawal Xiaoyan dari jarak dekat, Mu Yingying dengan api biru langitnya dan Mu Feng dengan cahaya hijau pekatnya langsung melesat membendung bayangan iblis tersebut. Yin Xie awalnya abal-abal menanggapi duo bintang 4 itu, walau sempat ragu menduga api biru Mu Yingying adalah api suci. Demi menyingkirkan pengganggu, Yin Xie memanggil tunggangan khususnya melalui ruang teleportasi di luar pusaran. Seketika sebuah lengan hitam raksasa sepanjang puluhan kaki yang diselimuti hawa terkutuk mencuat keluar. Namun di saat kritis, Mu Feng memejamkan mata dan merapalkan mantra kuno Yin Yang 5 elemen, Qian Kun 8 trigram. Hancurkan kejahatan. Dengan bayaran energinya yang terkuras habis, Mu Feng menghantamkan cahaya hijau pekatnya hingga berhasil menghancurkan ruang teleportasi secara paksa. Aksi gila ini membuat Yin Xie shock karena koneksi tunggangannya terputus seketika. Di bawah monumen 9 jiwa dan Chang Yu takjub menyadari Mu Feng menguasai metode Yin Yang 8 trigram yang merupakan musuh alami alam hantu selain 20 senjata jahat. Mu Feng pun jatuh lemas bak meteor, namun berhasil ditangkap oleh Yue Ru yang langsung mencekokinya dengan pil pemulihan. Meskipun ruang teleportasinya hancur, lengan hitam raksasa milik tunggangan Yin Xie telanjur terlepas dan menebar ancaman. Tanpa ragu, Mu Yingying mengacungkan tangan gioknya, melesatkan api biru langit untuk beradu langsung dengan lengan terkutuk itu. Namun, di bagian langit lain, sosok berzira api tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan puncak ahli Dou di bintang 7 yang bercampur energi pemurnian dahsyat seketika meredam cakrawala saat Xiaoyan berseru santai. Sudah waktunya. Pedang kuno pemurnian. Kekuatan ini ngeri juga, tapi percuma di depanku, gumam Yin Xie dingin saat menyadari pupil Xiaoyan melebar dan mengeluarkan aura puncak Do di bintang 7. Namun,
Yin Xie sama sekali tidak panik karena tahu peningkatan itu hanya sementara. Ditambah lagi kekuatannya belum pulih total, tubuh Yin Xie langsung membesar di dalam pusaran merah darah, siap menyambut serangan. Di sisi lain, Xiaoyan berteriak, memurnikan sembari menebaskan ratusan kaki cahaya pedang api putih susu dari pedang kunonya secara bertubi-tubi tanpa menimbulkan riak spasial. Yin Xie membalasnya dengan kerumunan ki hantu berrune jahat dari dalam pusaran. Namun, saat kedua kekuatan bertabrakan hebat hingga memicu ledakan melingkar, hawa hitam Yin Xie justru mulai surut terpanggang panasnya api putih susu yang membawa efek pemurnian dahsyat. Akibat gempuran tak henti itu, ukuran pusaran menyusut drastis dari puluhan kaki menjadi tinggal beberapa kaki saja. Mu Yingying yang melihat urat-urat Xiaoyan menegang saat mengendalikan pedang kuno pun merasa sedikit lega. Namun, di tengah dominasi Xiaoyan, lengan raksasa puluhan kaki milik tunggangan Yin Xie mendadak mengamuk. Setelah berhasil mengguncang Mu Yingying hingga wajah gadis itu pucat, lengan terkutuk itu lepas dari kepungan api biru dan melesat ingin membunuh Xiaoyan. Beruntung, harimau suci api surgawi bertindak cepat dengan membekukan ruang di depan Xiaoyan, membuat cahaya hitam pekat terkunci bagai patung es. Sadar serangannya gagal, lengan jahat itu langsung kabur masuk kembali ke dalam pusaran. Di dalam pusaran yang gelap, Yin Xie tersenyum puas menyambut lengan tersebut sambil diam-diam menyerap energi putih susu tiruan dari serangan Xiaoyan tadi untuk memulihkan tubuhnya. Namun di sisi lain, Xiaoyan yang melihat pelindung pusaran musuh sudah menipis langsung menyeringai. Ia menyimpan pedang kunonya dan memunculkan biji teratai indah yang tersembunyi di telapak tangannya. Lewat distorsi ruang yang bergelombang, Xiaoyan mendadak berteleportasi dan muncul tepat di tepi pusaran merah darah. Sembari menatap musuh yang sudah dalam jangkauan tangannya, Xiaoyan berkata tenang, "Kaisar Hantu Kembar, hadiah besar untukmu." Begitu biji teratai pemusnahan diacungkan dan dilempar sejajar dengan pusaran, wajah Yin Xie langsung berubah muram karena mendeteksi aroma energi yang sangat familiar. Seketika, suhu di langit melonjak ekstrem hingga membuat tenggorokan semua orang di darat dan udara terasa kering. Melihat pemandangan gila itu, Luo Guang dan Qiu Huaniao di tanah hanya bisa bergumam syok. Xiaoyan ini, apakah dia benar-benar manusia? Begitu biji teratai indah muncul di telapak tangan Xiaoyan, Yin Xie langsung merasakan datangnya aura kehancuran. Sebagai kaisar hantu kembar sejati yang biasanya sanggup menghadapi Dou di bintang 8 manusia dengan mudah, kemunculan teratai nirwana kali ini benar-benar memicu ketakutan luar biasa di hatinya. Tanpa pikir panjang, Yin Xie langsung menelan lengan jahat tunggangannya. Di sisi lain, teratai nirwana yang melayang anggun di langit langsung merebut perhatian semua orang. Senjata andalan Xiaoyan ini dikelilingi 2 cincin energi unik. Cincin pertama berisi pusaran 23 warna api yang tak boleh diremehkan, bahkan oleh ahli bintang 5. Cincin kedua diisi perpaduan kekuatan jiwa dan spiritual untuk menghancurkan hantu. Namun, rahasia terdahsyatnya terletak di lapisan terdalam, di mana Xiaoyan telah menyuntikkan energi dari jimat pemakan jiwa, salah satu dari 12 senjata jahat alam hantu yang menjadi kutukan fatal bagi Yin Xie. Namun, di tengah ketegangan itu, Mu Yingying justru malah mencuriga karena merasakan aura kakak Yanqi pada diri Xiaoyan. Ia bahkan bersumpah dalam hati akan membunuh Xiaoyan jika pemuda itu berbuat macam-macam pada Yanqi. Yin Xie yang panik terpaksa berhenti memurnikan energi umpan Xiaoyan demi bersiap menghadapi benturan. Bersamaan dengan hantaman teratai nirwana ke dinding pusaran, efek peningkatan bintang 7 pada tubuh Xiaoyan berakhir, membuatnya lemas dan kembali ke level bintang 4 awal. Sadar akan daya hancur buatannya yang kini jauh lebih gila, Xiaoyan bergegas mundur menjauh dari tepi area. Detik berikutnya, ledakan dahsyat pun pecah. Lapisan 23 warna api teratai nirwana berhasil menjebol dinding terluar pusaran darah hingga menciptakan celah besar. Aksi ini langsung membuat Chang Yu bersemangat karena melihat secercah harapan. Namun, di dalam celah pusaran yang menggelap, Yin Xie yang tak percaya jurusnya jebol langsung mengerahkan sisa energi hantunya hingga pulih 90%. Seketika itu juga, 2 aliran kekuatan mewujud menjadi zirah kaisar hantu hitam legam di tubuhnya, lengkap dengan pedang neter hantu raksasa di genggamannya. Pemandangan ini membuat ekspresi monumen 9 jiwa berubah jelek. Ia tahu persis ribuan tahun lalu kombinasi zirah dan pedang mistis itu sanggup membuat Yin Xie yang baru, bintang 7 mengobrak-abrik 3 langit yang mendalam, bahkan kini berpotensi menandingi ahli bintang 9.
Sembari tertawa mengerikan dan mengejek Xiaoyan yang dianggapnya masih terlalu hijau, Yin Xie meluncurkan jurus pamungkasnya, tebasan neraka hantu. Dari kegelapan pusaran darah, sebuah aura pedang hitam pekat sepanjang ratusan kaki melesat dengan suara megah menuju lubang celah. Di sisi lain, Xiaoyan yang masih memegang kendali penuh atas teratai nirwana di ujung celah menyadari ini adalah pertaruhan terakhirnya. Tanpa ragu, ia menyalurkan seluruh sisa dochinya ke dalam biji teratai indah tersebut hingga membuatnya mulai mekar dengan hawa yang sangat panas. Melalui celah dinding pusaran darah, semua orang kini menjadi saksi bisu bertemunya tebasan pedang hitam 100 kaki dan mekapnya biji teratai indah. Begitu kedua kekuatan ekstrim ini beradu, ledakan yang menentukan hidup dan mati pun siap meletus hebat. Keberhasilan atau kegagalan kini benar-benar bergantung pada satu langkah terakhir ini. Fluktuasi mengerikan seketika mengguncang pusaran merah darah yang mulai retak dan memancarkan gelombang panas ekstrim. Detik berikutnya, serangan tebasan neter hantu dari pedang raksasa Yin Xie bertabrakan dahsyat dengan teratai pemusnahan milik Xiaoyan. Di dalam ruang pusaran yang kini diterangi kobaran api membara, Yin Xie berdiri anggun dengan senyum aneh, mengenakan zirah berat berhiaskan wajah-wajah iblis jahat. Di sisi lain, Xiaoyan yang kehabisan dochi langsung menelan pil pemulihan tingkat tinggi secara rakus untuk memulihkan tenaganya. Tak lama kemudian, zirah api di tubuh Xiaoyan hancur. Little Yi kembali muncul dalam wujud putih susu yang tampak layu dan lemas karena kelelahan setelah kerasukan pertamanya. Alhasil, kekuatan Xiaoyan merosot kembali ke level Dou di bintang 4 awal tanpa efek samping buruk. Melihat duel di atas, tablet 9 jiwa berbisik bahwa jurus pedang Yin Xie telah membantai banyak ahli bintang 9 di masa lalu. Namun, Chang Yu merasa ada yang aneh karena lapisan terdalam biji teratai Xiaoyan menyimpan energi misterius yang memicu ketakutan luar biasa. Tablet 9 jiwa pun bersiap mengambil tindakan darurat jika situasi memburuk. Sementara Mu Yingying justru terpaku menyadari adanya riak ruang tak terlihat yang aneh di sekitar tubuh Xiaoyan. Benturan di langit semakin menggila. Uniknya, kedua kekuatan tidak langsung meledak karena teratai pemusnahan menahan laju pedang secara bertahap. Namun perlahan tapi pasti, aura pedang hitam 100 zang milik Yin Xie berhasil merobek lapisan api terluar, lalu berturut-turut menghancurkan lapisan kedua yang berisi perpaduan kekuatan jiwa dan spiritual. Melihat keunggulannya, Yin Xie tertawa jemawa mengira surga tidak berpihak pada Xiaoyan saat pedangnya mulai mengikis inti biji teratai. Di bawah gempuran wajah-wajah hantu jahat, teratai pemusnahan akhirnya terbelah menjadi dua bagian. Pemandangan menyeramkan itu seketika membuat para peserta di tanah dirundung kengerian akan kematian, dan Yin Xie pun bersiap merayakan hancurnya pilar harapan terakhir manusia. Namun di sisi lain, Xiaoyan justru mendengus dingin dan berseru lantang. Teratai pemusnahan, basmi kejahatan, bersamaan dengan lenyapnya sisa aura pedang musuh dua belahan. Teratai pemusnahan secara mengejutkan melesat secepat kilat menerjang ke arah Yin Xie yang berada dalam jarak dekat. Yin Xie spontan meraung kaget karena sama sekali tidak menyangka akan trik serangan balik tersebut. Namun, kegembiraan sang kaisar hantu mendadak sirna total saat seutas aura hitam misterius mendadak keluar menyelimuti kedua belahan teratai. Begitu melihat pancaran aura hitam tersebut, mata gelap Yin Xie menyempit tajam dan sekujur tubuhnya bergetar hebat di dera ketakutan yang teramat sangat. Sial, kabut hitam apaan itu? Kok bisa bikin gua merinding gini? Batin Yin Xie panik. Tanpa buang waktu, ia langsung mengerahkan ki hantu pekat dari zirah kaisar hantu untuk membentengi dirinya. Namun di sisi lain, Xiaoyan di langit malah tersenyum tipis. Ternyata, ia sengaja melemahkan lapisan luar teratai pemusnahan agar Yin Xie lengah. Benar saja, dua belahan teratai itu meledak dahsyat tepat di pertahanan kabut hitam Yin Xie, memicu awan jamur ratusan zang yang menghancurkan pusaran darah berkeping-keping. Meskipun Yin Xie awalnya sanggup menahan suhu ekstrim tersebut berkat statusnya sebagai kaisar hantu bintang 8, petaka sebenarnya baru dimulai saat kabut hitam misterius sisa ledakan menempel pada ki pelindungnya. Yin Xie shock mendapati ki hantunya terkikis habis dengan sangat cepat. Bahkan, zirah kaisar hantu yang biasanya kebal dari serangan penuh ahli bintang 8 mendadak lemas tak berguna layaknya pakaian biasa. Saat itulah Yin Xie melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kabut hitam itu adalah jimat pemakan jiwa, salah satu dari 12 senjata jahat alam hantu.
Sembari menjerit histeris mempertanyakan bagaimana seorang manusia bisa memilikinya, tubuh Yinxie yang terkunci rapat langsung dihantam telak oleh ledakan inti teratai berkekuatan bintang 7 puncak tanpa tameng sedikit pun. Melihat pembalikan situasi yang luar biasa itu, sorak kegembiraan langsung pecah di darat. Yueru, Mufeng, Monumen 9 Jiwa, hingga Chang Yu kompak takjub dan memuji kelihayan serta mental baja Xiaoyan yang sanggup menumbangkan kaisar hantu level kakap meski hanya bermodalkan kekuatan bintang 4 awal. Namun, di tengah atmosfer kemenangan, sebuah niat membunuh yang pekat mendadak muncul. Seketika, ruang di sekitar Xiaoyan berdistorsi aneh dan sesosok bayangan hitam berkecepatan tinggi melesat maju melayangkan pukulan telapak tangan maut ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan yang sudah kehabisan kekuatan jiwa dan spiritual hanya bisa pasrah di dera rasa tak berdaya. Beruntung, Mu Yingying bergerak cepat menyelimuti Xiaoyan dengan api biru cemerlangnya untuk meredam serangan tersebut. Bahkan serangan baliknya sempat membuat sosok hitam itu kewalahan mengurus api biru di dalam tubuhnya. Di dalam cincin, Raja Naga Emas yang tadinya bersiap turun tangan bergumam heran karena merasa sangat familiar dengan jenis api biru milik Mu Yingying tersebut. Setelah menyelamatkan Xiaoyan dan diberi pil pemulihan oleh pemuda itu, Mu Yingying bersama Harimau Suci segera bersiaga penuh. Di pihak lawan, sosok hitam yang menyadari pembunuhan diam-diamnya gagal langsung memerintahkan rekannya yang baru muncul berbaju hitam untuk menahan mereka, sementara ia bergegas pergi mengamankan sisa jiwa Kaisar Hantu Yinxie. Pemandangan ini sontak membuat Chang Yu mengumpat tegang begitu mendeteksi hawa kekuatan musuh baru mereka, seorang ahli Dou di bintang 7 dan 6. "Gawat, cepat sergap dia, dia mau ngerebut jiwa Kaisar Hantu," teriak Chang Yu panik. Ia memperingatkan bahwa jika jiwa Kaisar Hantu kembar bintang 8 yang baru saja ditumbangkan Xiaoyan ini sampai lolos, Kaisar Hantu baru bakal lahir. Mendengar itu, Hudu, Wujiang, dan Xiao Yue di darat langsung melesat ke langit. Namun di sisi lain, Chang Yu memilih tetap pasang badan menjaga Xiaoyan dan Mu Yingying demi keamanan talenta terbaik kompetisi. Xiaoyan sendiri sempat bingung melihat api biru Mu Yingying sanggup menahan gempuran musuh, walau kondisi aura gadis itu kini menjadi tidak stabil. Melihat situasi kritis, Monumen 9 Jiwa dan Chang Yu bertukar pandang. Berbekal sisa Douqi yang pulih berkat pil dari Xiaoyan, Monumen 9 Jiwa langsung memacu kecepatannya untuk mencegat pria berbaju hitam tingkat bintang 7 tersebut. Sosok misterius itu ternyata adalah Yu Quan yang sedang menggila dan haus darah akibat efek samping teknik terlarang melahap yin jahat kolam dingin. Namun di sisi lain, rekannya yang bernama Hong Ye, si ahli bintang 6, memilih menahan diri dan meminta rombongan Chang Yu tidak ikut campur. Hong Ye menegaskan ia hanya bekerja demi uang dan enggan mempersulit mereka, apalagi ia masih dongkol lantaran anak buahnya dijadikan tumbal oleh Yu Quan. Chang Yu pun memilih diam sambil terus mengawasi sisa ledakan di langit. Saat asap ledakan menipis, tubuh asli Yinxie terbukti telah hancur total, menyisakan sesosok jiwa ilusi yang perlahan melayang. Chang Yu tak kuasa menahan takjub mendapati monster level bintang 8 benar-benar tewas di tangan Xiaoyan. Namun, sebelum Monumen 9 Jiwa sempat menghadangnya, Yu Quan dengan licik memacu kecepatannya, meloloskan diri, dan langsung membuka mulut hitamnya untuk melahap sisa jiwa ilusi Kaisar Hantu tersebut dengan serakah. Monumen 9 Jiwa hanya bisa mengumpat kesal karena merasa terhina, dikalahkan akibat kehabisan Douqi. Melihat cara melahap yang keji itu, Xiaoyan terbelalak dan bertanya secara spiritual kepada Raja Naga Emas. Sang guru menduga teknik melahap tersebut bukan berasal dari alam hantu, melainkan sihir terlarang milik manusia. Meskipun demikian, Raja Naga Emas memuji keberanian Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum puas. Meski kini berada di level bintang 4 awal, perpaduan kekuatan jiwa, spiritual, dan inti teratai miliknya sanggup membuatnya meladeni ahli bintang 4 puncak hingga bintang 5 tanpa terkendala. Terlebih lagi, efek jimat pemakan jiwa sebagai salah satu 12 senjata jahat terbukti sangat ampuh meremukkan tubuh Kaisar Hantu hingga jiwanya linglung. Di tengah analisisnya, Xiaoyan menoleh ke arah Mu Yingying yang tampak mandi keringat. Sembari berterima kasih, Xiaoyan mengalirkan energi api lembut untuk memulihkan kondisi gadis itu yang sempat ragu sebelum akhirnya menerima bantuan tersebut demi kewaspadaan di hutan mayat Yin.
Namun obrolan mereka mendadak terputus oleh suara berat Chang Yu yang berseru bahwa musuh bersiap kabur. Benar saja, setelah sukses menelan jiwa Kaisar Hantu Kembar, Yu Quan yang merasakan dua kekuatan berbeda bergejolak liar di tubuhnya langsung berseru pendek pada Hong Ye. Ayo, dan bersiap melarikan diri dari lokasi. Tahan dia, jangan sampai lolos. Dia nelen jiwa Kaisar Hantu Kembar. Raung Monumen 9 Jiwa penuh amarah. Padahal, jika jiwa itu diserahkan ke para ahli tiga surga agung, Yin Xie takkan bisa bangkit lagi. Namun di sisi lain, Yu Quan yang sedang mati-matian menekan efek serangan balik jiwa Yin Xie berteriak panik pada Hong Ye, buruan pergi, kita bukan tandingan mereka. Sadar posisi terdesak, Hong Ye langsung menghancurkan ruang hutan mayat Yin hingga runtuh total, lalu memapah Yu Quan dan berkelebat lenyap seketika. Aksi nekat meledakan benteng alam hantu ini membuat Monumen 9 Jiwa mengumpat getir karena merasa kecolongan di langkah terakhir. Namun Chang Yu segera memperingatkan lewat transmisi suara untuk fokus mengevakuasi para kontestan ketimbang mengejar musuh. Begitu pelindung gaib hutan mayat Yin lenyap seiring tewasnya Yin Xie, Chang Yu langsung mengerahkan Douqi-nya untuk membuka dua lorong spasial. Sebenarnya Yin Xie yang berstatus Kaisar Hantu Bintang 8 tidak tahu sampai ajalnya bahwa teratai pemusnahan Xiaoyan mengandung kekuatan penahan dari jimat pemakan jiwa, salah satu 12 senjata jahat alam hantu yang sekelas api suci, sehingga ia tewas instan sebelum sempat mengeluarkan jurus. Berbeda dengan manusia berbudidaya Douqi, makhluk alam hantu berbentuk tubuh jiwa, namun kematian seorang kaisar hantu akan menyisakan secuil jiwa khusus yang belum bisa dimusnahkan oleh sekte-sekte Super Tiga Langit Mendalam, dan itulah yang barusan dilahap oleh Yu Quan. Di darat, Hudu segera berseru memerintahkan seluruh murid untuk masuk ke lorong evakuasi karena kompetisi telah berakhir. Tatapan penuh rasa hormat dari para peserta tertuju pada Xiaoyan yang mulai melemah di langit. 敌人道行极高，而且人数不少。这次元，这是什么功？